Prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya. Yang pastinya kan semua kan jadi pembelajaran. Aku akan lebih berhati-hati terhadap kerjasama apapun. Setelah namanya terseret dalam kasus Hanania Travel hingga akhirnya diperiksa dan dicecar 28 pertanyaan terkait kerjasama endorse dengan perusahaan tersebut, selebgram Keanu Angelo kena mental dan diliputi rasa bersalah. Saking tak tenang, Keanu sampai meminta bantuan Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban Hanania Travel. Entah berkaitan atau tidak, pasca Keanu minta bantuan Rieke, sejumlah selebriti dan selebgram yang diduga terlibat dalam kasus Hanania Travel dipanggil penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya, salah satu di antaranya adalah Anwar Sanjaya. Chef sekaligus pelawak yang disebut-sebut mirip Olga Saputra itu mendadak harus berurusan dengan polisi lantaran diduga mengecap manisnya endorsan tur religi bersama Hanania Travel selama 3 kali sejak tahun 2023. Kaget, pasti aku kaget banget. Karena yang aku tahu adalah Fresh Major pada saat adanya perang. Udah sebatas itu aja. Jadi mungkin dampaknya kesana gitu yang ada di pikiran Anwar. Tapi balik lagi, aku nggak tahu permasalahan di dapurnya seperti apa. Bisa tanyakan ke pihak berwajib atau ke pihak Hananianya. Kalau aku berbicara hanya di bagian akunya saja. Anwar tidak menerima sedikit pun aliran dana dari travel Hanania. Dan mungkin yang bertanya-tanya bentuk kerjasamanya seperti apa. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Sama seperti Anwar Sanjaya, pasangan selebriti Thorik Halilintar dan Alia Mas Said juga terpaksa harus memenuhi panggilan polisi. Keduanya mengaku tak menyangka jika travel umroh yang mereka pakai bersama anaknya Aras 2025 lalu terlibat dalam penggelapan ratusan miliar dari ribuan jemaah yang terlantar. Bersama kuasa hukumnya, Thorik dan Alia menepis ikut merasakan uang haram yang ditilep sang direktur utama travel tersebut. Keduanya justru membayar travel umroh tersebut hingga ratusan juta rupiah. Thorik ini diberikan benefit ya, dalam tanda kutip, Thorik dan Alia ya, mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Thorik, Alia, dan Arash. Di sisi lain, mereka ini, Thorik dan Alia ini malah mengajak rombongan. Ada total itu yang berangkat 8 ya. Ada 8 orang yang berangkat, itu malah kita yang bayar. Jadi kalau misalnya dibilang, oke lah katakanlah kita ini berangkat dalam tanda kutip ada yang gratis. Cuma malah kita yang tetap bayar. Nah, pembayaran dari Thorik pun ini nggak sedikit. Kita telah membayar kepada Hanania ini itu mencapai hampir 170 juta, 160 juta sekian. Itu di luar biaya-biaya untuk ya di sana untuk makan, bayar mutoif dan lain sebagainya. Tadi kan saya bilang bahwa tadi kan kita ini melakukan pembayaran. Jadi bukti pembayaran tersebut ya biar ini bukan kita dibilangin cuma omong doang, ada data tadi sudah kami berikan semua kepada penyidik. Dan semua sudah dicatat dimasuk ke BAP. Tak dipungkiri sebelum menggunakan jasa Hanania Travel, Alia dan Thorik sempat merasa ragu terhadap perusahaan tersebut. Karena itu keduanya menolak berkali-kali tawaran kerjasama endorse dari Hanania sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima dan menggunakan layanan tersebut. Turut prihatin banget sama jamaah-jamaah yang tidak jadi berangkat. Kita harap juga cepat selesai karena kita juga kan tadi sempat dibilang ya, sempat approach kita berapa kali tapi nggak mau karena kita waktu itu jadinya memang maunya berangkat dengan travel lain dan kita juga bayar.
Selain para selebritis, sejumlah selebgram dan komika seperti Pras Teguh ternyata juga baru memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Pras bahkan baru bulan Februari kemarin melakukan perjalanan umroh bersama Hanania Travel. Tak tanggung-tanggung, Pras beserta 23 orang lainnya berangkat umroh dengan potongan diskon dari Hanania. Saya di sini sebagai saksi, yang dimana saya memberikan data-data keberangkatan saya, dan ada datanya. Tahun 2025 Februari tanggal 3 2026 ya, 2026 itu kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Jadi oleh karena itu kita bekerja sama, dan kita membayar langsung aja, kita membayar di sini sebanyak berapa? Berapa? Nih, 819 juta, dan itu kita dapat diskon. Jadi dapat diskon 4 orang. Jujur aja kita dapat diskon 4 orang karena memberangkatkan 24 orang ya. Terus juga di sini saya upgrade kamar, terus upgrade pesawat bisnis juga bayar sendiri, semuanya bayar sendiri, nggak ada yang di endorse. Tapi karena saya di diskon 4 orang, jadi kita berkolaborasi buat barter konten. Tidak ada menerima aliran dana apapun kecuali uang saku. Uang saku saya kembalikan hari ini kepada pihak berwajib. Begitu. Uang sakunya berapa? Nominalnya berapa, Bang? Nominal uang sakunya. Saya tidak boleh membicarakan itu. Kisarannya, Bang. Ratusan, ribuan, jutaan. Silakan tanya kepada pihak berwajib. Pokoknya saya sudah kembalikan itu. Gitu. Sejauh ini pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh yang menyeret Direktur Utama Hanania Group Ahmad Syah Farhan. Diduga kuat jika CEO muda ini sengaja melakukan penggelapan dana karena terobsesi ingin naik kelas sebagai pengusaha muda yang mampu menaungi hasrat religi selebriti. Namun alih-alih terkenal bak seleb, kondisi justru berbalik arah. Bisnis tersebut mengalami keterpurukan hingga berujung pada kebangkrutan, bahkan menyeret pemiliknya ke balik jeruji besi. Intinya kan semua kan jadi pembelajaran. Apa yang kita dapatkan jadi pembelajaran, tapi yang pastinya insya Allah lah kalau balik lagi ke tanah suci kan nggak mungkin trauma ya gitu. Jadi dijadiin pelajaran aja yang udah didapatkan, dan semoga semua korban-korbannya bisa secepatnya selesai masalahnya. Pokoknya itu dari kita semua, dan ya semoga berjalan dengan lancar lah semuanya. Jelas yang pertama adalah simpati dan prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya, dan mau mengapresiasi juga buat Polri untuk kerja kerasnya beberapa minggu ini ya, luar biasa. Tadi ngeliatnya juga sibuk banget di atas ya. Simpati dan prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya. Yang pastinya kan semua kan jadi pembelajaran. Aku akan lebih berhati-hati terhadap kerjasama apapun.